Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan rekan-rekan finalis kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2021 yang kami banggakan. Perkenankan, saya Muhammad Nabil Maulana dan rekan saya Muhammad Giovanni Ridwan dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dengan guru pembimbing Ibu Susi Murwani MPD untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Modifikasi kaolin dengan limbah kertas sebagai adsorben timbal dan besi. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah adanya pencemaran logam berat seperti timbal dan besi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada ekosistem, ekonomi, dan sosial masyarakat. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan logam dalam air adalah menggunakan adsorben. Senyawa yang bersifat sebagai adsorben dapat bersumber dari alam, salah satunya dengan menggunakan kaolin yang relatif murah. Meskipun demikian, penggunaan kaolin terbatas karena daya absorpsinya yang relatif rendah. Efisiensi absorpsi kaolin dapat ditingkatkan dengan modifikasi fisika maupun kimia. Di sisi lain, kertas bekas seperti HVS, koran, dan kartus banyak ditemukan di sekitar lingkungan sebagai sampah, yang berpotensi untuk didaur ulang dan dimanfaatkan sebagai adsorben. Menurut Sulaiman et al. Tahun 2021, kertas merupakan material yang terbuat dari serat kayu, yang mengandung selulosa dan hemiselulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai adsorben. Dalam penelitian ini, kami mengambil studi terhadap limbah industri penyamakan kulit, karena 1 ton kulit pada proses penyamakan kulit memerlukan kurang lebih 40 meter kubik air dan hanya menghasilkan 20% produk, sedangkan sisanya adalah limbah. Oleh karena itu, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan efektivitas modifikasi kaolin kertas sebagai adsorben logam timbal dan besi pada limbah penyamakan kulit, dan untuk mengetahui pengaruh modifikasi kaolin kertas sebagai adsorben logam timbal dan besi pada limbah penyamakan kulit. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, dilakukan beberapa metode, diantaranya aktivasi kertas dan kaolin, modifikasi kaolin kertas, dan pengujian. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, seperti terlihat pada slide berikut. Dalam penelitian ini, kaolin diaktifasi secara fisika dengan memanaskannya pada suhu 100 derajat Celcius selama 2,5 jam. Sementara itu, limbah kertas diaktifasi dengan larutan natrium hidroksida 10% selama 24 jam, dinetralkan dan dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Modifikasi dilakukan dengan perbandingan kaolin dengan kertas adalah 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:8, yang dicampur dengan aquades, dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam, dan diserbu haluskan dengan menggunakan blender. Pengujian daya adsorben dilakukan dengan memasukkan sampel hasil modifikasi setiap rasio dan pembanding yang terdiri dari limbah kertas serta kaolin ke dalam air limbah dengan perbandingan adsorben terhadap limbah adalah 1:8. Kemudian dianalisis menggunakan parameter organoleptik seperti bau dan warna, keasaman, padatan terlarut, kadar oksigen, konsentrasi timbal, dan besi. Metode pengujian organoleptik menggunakan indera penciuman dan penglihatan, pH dengan kertas lakmus, padatan terlarut dengan TDS meter, kadar oksigen dengan DO meter, konsentrasi timbal dan besi menggunakan reagent strip, dan juga dikonfirmasi dengan melakukan pengujian di laboratorium untuk mendapatkan data kuantitatif. Berikut adalah rangkaian kerja prosedur aktivasi limbah kertas yang akan menghasilkan kertas kering dengan pH normal dan siap digunakan untuk proses modifikasi. Rangkaian kerja prosedur aktivasi kaolin seperti pada skema berikut. Sehingga kaolin yang sudah diaktifasi akan digunakan untuk proses modifikasi kaolin kertas. Sementara itu, rangkaian kerja prosedur modifikasi kaolin kertas dapat dilihat pada alur kerja yang ditampilkan, dengan rasio komposisi kertas dan kaolin adalah 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:8. Hasil modifikasi bersama kelompok kontrol selanjutnya digunakan untuk pengujian dengan air limbah terhadap beberapa parameter seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dari hasil modifikasi yang dilakukan, diketahui sampel modifikasi kaolin dan kertas berwarna putih cerah, serta berbentuk serbuk untuk meningkatkan luas permukaan sentuhnya. Dalam pengamatan organoleptik didapatkan bahwa kelompok modifikasi dengan rasio 1:1 dan 1:2 menunjukkan pengamatan organoleptik yang berbeda dan dapat diterima dibandingkan dengan kelompok kontrol maupun kelompok modifikasi yang lain. Sementara itu, pada pengukuran pH, diketahui sampel limbah yang diberikan perlakuan dengan modifikasi kaolin dan kertas menunjukkan pH yang terukur adalah 7,5, di mana ini merupakan kondisi pH normal dan telah memenuhi baku mutu air limbah industri secara umum yang memiliki batas pH antara 7 sampai 9.
Dalam pengujian konsentrasi logam timbal dan besi, didapatkan bahwa kelompok modifikasi dengan rasio 1:2, 1:3 menunjukkan hasil konsentrasi timbal dan besi yang berbeda dibandingkan dengan kelompok kontrol maupun kelompok modifikasi yang lain, dan sudah memenuhi baku mutu air. Konsentrasi logam timbal dan besi dikonfirmasi lebih lanjut melalui pengujian laboratorium dengan menggunakan metode yang sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk pengujian kadar logam. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada kelompok limbah asam yang merupakan sampel limbah tanpa diolah terlebih dahulu, menunjukkan kadar logam yang lebih tinggi. Namun, setelah pemberian perlakuan dengan modifikasi kaulin kertas, menunjukkan adanya penurunan konsentrasi logam. Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis efektivitas absorpsi modifikasi kaulin kertas terhadap logam timbal dan besi. Diketahui pada kelompok rasio 1:1, 1:3, dan 1:8 menunjukkan efektivitas absorpsi terhadap logam timbal mencapai 99%. Sementara itu, pada kelompok rasio 1:8 menunjukkan efektivitas absorpsi terhadap logam besi dengan persentase sebesar 69%. Sedangkan efektivitas absorpsi logam besi tertinggi adalah kelompok perlakuan dengan natrium hidroksida. Secara lengkap, data hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Hal menarik lain yang diperoleh dari penelitian ini adalah terlihat bahwa modifikasi kaulin kertas 1:1 memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi dibandingkan dengan limbah dan modifikasi lainnya. Sedangkan modifikasi kaulin kertas 1:2 memiliki jumlah padatan terlarut yang paling rendah dibandingkan dengan limbah dan modifikasi lainnya. Berdasarkan regulasi baku mutu air yang berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016, kadar paling banyak untuk timbal dan besi serta parameter lain yakni pH dan TDS, diketahui bahwa kelompok modifikasi kaulin kertas dengan rasio 1:8 merupakan kelompok dengan potensi adsorben yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dalam aplikasinya terhadap 40.000 liter limbah, diperkirakan akan memerlukan 5.000 kg adsorben. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, yang menunjukkan efektivitas absorpsi logam timbal dan besi. Dari rangkaian penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan modifikasi kaulin dengan limbah kertas berpotensi dan efektif untuk dijadikan adsorben logam timbal dan besi, serta modifikasi kaulin dengan limbah kertas memengaruhi daya absorpsi kaulin dengan rasio efektifnya adalah 1:8. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya, dapat menguji parameter lainnya seperti COD, BOD, dan TSS supaya lebih sesuai dengan baku mutu air. Dalam aplikasinya, adsorben kaulin kertas menyebabkan endapan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memisahkan antara adsorben dengan limbah agar tidak terjadi pengendapan. Semoga hasil percobaan ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjaga lingkungan kita. Dengan penelitian, kita jaga lingkungan untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.